يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil seorang sahabat. Lalu orang ini diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyebarkan kepada manusia, la yadkhulul jannata illa mu'min. Kabarkan kepada manusia bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali seorang mukmin. Maka sahabat ini berjalan dan kemudian mengatakan, la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali seorang mukmin. Tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Kalau Rasulullah SAW telah memastikan bahwa nggak akan ada yang masuk surga kecuali yang beriman, tandanya tidak ada yang bisa masuk surga kecuali yang berilmu. Karena iman kita tidak akan pernah menjadi suatu keimanan kecuali dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang mesti kita yakini sebagai iman? Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang mesti kita amalkan agar ada keimanan? Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang mesti kita hindarkan agar keimanan kita tetap ada pada diri kita? Makanya sabda Rasulullah SAW, kata Ibnu Rajab, pada saat Rasul mengatakan la yadkhulul jannata illa mu'min, tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali mu'min, ini adalah keistimewaan ilmu. Keistimewaan ilmu. Makanya surat Al-Asr yang biasa kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak akan rugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati. Lihat Pak, ini yang selamat ini kata Allah. Yang pertama beriman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling menasehati. Lihat, tiga-tiganya butuh dengan ilmu. Mana bisa kita beriman kalau tanpa ilmu? Mana bisa kita beramal kalau tanpa ilmu? Dan siapa juga yang bisa saling menasehati kecuali dengan ilmu? Maka ini dasar dari segala dasar. Ya. Dan ilmu, ya, yang kami maksud di sini, bahkan yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud dalam perkataan para ulama, itu terbatas dengan ilmu agama. Seluruh keistimewaan yang Bapak Ibu dengar tentang ilmu terbatas hanya pada ilmu agama. Ancaman tentang masalah ilmu yang Bapak Ibu dengar juga terbatas hanya tentang ilmu agama. Dan apa yang kita akan dengar di kajian kali ini juga semuanya tentang ilmu agama. Pertanyaannya sekarang, ilmu agama itu sendiri apa? Definisinya bagaimana? Ilmu agama yang dimaksud oleh para ulama, kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, qala sahabatuhum ulul irfani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu adalah, maksudnya ilmu agama, perkataan Allah, perkataan Rasul, juga perkataan para sahabat. Lihat, ini ilmu yang dimaksud. Ini ilmu agama yang Allah sebutkan juga di dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Yang punya rasa khasyah, takut kepada Allah hanya para ulama. Orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu agama yang dapat memberikan kepada kita rasa takut adalah ilmu agama yang berdasar dari perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Itu ilmu agama murithun lil khasyah, yang akan mewariskan pada diri kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah ilmu agama.
selama ilmu yang kita pelajari itu bersandar kepada Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat, itulah ilmu agama. Kalau di luar itu berarti bukan ilmu agama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Kata Rasul, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini hadis sudah viral ini. Ya, hadis viral sering kita ketemu di status-status juga sering ada. Ya. Apalagi status teman-teman yang lagi semangat-semangat ngaji, semangat belajar. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Wajib. Semua orang-orang diajak menuntut ilmu. Masya Allah. Alangkah indahnya semangat ini. Begitu dia tahu bahwa ternyata yang wajib itu bukan hanya sholatnya, tapi menuntut ilmu juga wajib. Ternyata yang wajib itu bukan hanya zakatnya, tapi menuntut ilmu juga wajib. Belajar kayak gini, ada yang hukumnya sampai wajib. Namun juga perlu kita ketahui bahwa memang tidak semua kategori ilmu agama mempelajarinya wajib, tidak. Ada kategori ilmu agama yang belajarnya wajib, ada juga yang tidak wajib. Nah, ini butuhnya kita untuk kembali introspeksi diri masalah hal ini. Kadang kita melupakan ilmu yang wajib untuk kita pelajari karena terlalu sibuk dengan ilmu yang hukumnya sunnah untuk kita pelajari. Maka orang ini dianggap gagal dalam belajar agama. Kenapa? Karena dia nggak bijak dalam menentukan porsinya belajar. Terus gimana biar bijak? Ada yang namanya fikih prioritas. Kita mesti memprioritaskan apa dalam belajar. Nah, itu bisa kita pecah pada saat kita tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Kalau kita nggak tahu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, maka kita akan ketinggalan ilmu-ilmu wajib yang belum pernah kita ketahui padahal wajib bagi kita mengetahuinya. Baik, sekarang ilmu yang wajib itu apa aja? Apa aja Pak ilmu yang wajib? Bismillah. Oh, sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Diam semua, nggak ada yang wajib. Akidah, tauhid, apa lagi? Bersuci, apa lagi? Banyak nih, ternyata. Udah itu doang, apa sih itu doang? Ada cara mudahnya. Ada cara mudahnya kita mengetahui, oh ini wajib. Apa itu? Para ulama mengatakan, segala perkara yang hukumnya wajib dalam Islam, maka mempelajarinya juga wajib. Segala perkara yang hukumnya wajib dalam Islam, maka mempelajarinya juga wajib. Itu kaidahnya udah. Segala perkara yang hukumnya wajib dalam Islam, mempelajarinya juga wajib. Kenapa sholat itu tadi dikatakan itu ilmu yang wajib? Kenapa? Karena sholat hukumnya, belajar sholat hukumnya apa? Wajib. Ma la yatimu bihi al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu hal kewajiban yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara ini wajib. Itu kaidahnya Pak. Saya berikan contoh. Wudu hukumnya apa? Wudu hukum wajib. Apa wudu hukumnya? Nah sekarang siapa di sini yang batal wudu? Kalau ada yang batal karena wajib, harus wudu lagi. Karena wajib. Kalau saya bilang wudu itu hukumnya sunnah Pak. Kalau mau sholat wajib tuh.
Kan salah. Kenapa? Kalau kita lagi nggak mau sholat, emang wajib wudhu? Enggak kan? Kapan tuh wudhu jadi wajib? Pas mau sholat. Kalau kita nggak mau sholat, sunnah aja Anda berwudhu. Silakan Anda perbaharui wudhu. Rasulullah SAW mengatakan, la yuhafidhu alal wudhu ilal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Tapi sunnah, bukan wajib. Dia jadi wajib saat mau sholat. Kenapa? Tadi kaidahnya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara ini wajib. Sholat kalau mau sah harus dalam keadaan wudu, bersuci. Maka bersuci atau berwudu sebelum sholat hukumnya wajib. Tapi kalau dipisah, sholatnya wajib, hukum wudunya sunnah. Sama kayak belajarnya. Sekarang kita gimana caranya bisa mempelajari atau bisa sholat sesuai dengan sholatnya Rasul? Kalau kita nggak belajar sholatnya. Maka mempelajari sholat itu hukumnya apa? Wajib. Mempelajari cara Rasul sholat wajib. Itu kaidahnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Di antara ibadah itu ada yang wajib. Maka seluruh ibadah yang tipenya wajib, maka kita wajib mempelajarinya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Ya, kita diperintahkan mengesahkan Allah dan kita dilarang musyrik. Dan begitu banyaknya orang kalau dibilang ente pilih mana? Mau jadi ahli tauhid apa ahli syirik? Semua bilang ahli tauhid. Nggak ada orang bilang mau jadi ahli syirik. Tapi kalau ada pertanyaan lanjutan, nah, ayo, tauhid apa? Tidak sedikit dari mereka juga diem juga. Cuma kenal namanya, berasa deket tapi. Padahal nggak deket-deket amat. Ya, kita ngerasa setiap hari sama hal tersebut, padahal kita nggak kenal-kenal banget. Itu kadang kita terjadi dalam beberapa perkara, Bapak Ibu. Tidak sedikit di luar sana orang nggak tahu tauhid, nggak ngerti mengesahkan Allah. Bahkan kalau dikatakan, Anda mau jadi ahli syirik, na'udzubillah, jangan sampai jadi ahli syirik. Syirik apa mas? Syirik Ustaz. Apa syirik? Syirik. Apa syirik? Syirik, bolak-balik itu. Ya, nggak ngerti apa itu syirik. Kapan kita jatuh syirik, kapan tidak. Kan ini penting ini. Kita wajib tidak untuk menjauhi kesyirikan. Wajib berarti mempelajari tentang syirik, hukumnya. Ini yang saya katakan di awal, kadang pelajaran kelas 1 kayak gini, tauhid syirik, luput. Tapi giliran kunut subuh gimana Ustaz? Allah, ngomongnya kayak ulama. Masalah-masalah yang mestinya dipelajari di kelas 6, dia siswa kelas 1. Akhirnya nggak bijak dalam mempelajarinya. Yang wajib-wajib kedodoran, ngapain ngurusin yang lain? Ini yang menjadikan kadang sum'ah atau tampilan dakwah ini jadi buruk. Ya, karena tidaknya kelas 1 mempelajari pelajaran kelas 6. Pas songong. Padahal begitu dia masuk kelas 6 dia bukan apa-apa. Para ulama pernah nyebutin bahwa Bapak Ibu-ibu, ta'amul kibar sumus sighar. Orang dewasa racun bagi anak. Baik kita kasih nasi padang, Pak, gulingan dia. Tapi kalau antum kan bahagia dikasih nasi padang. Cocok nih makanan kita. Belajar sama, subhanallah. Yang beginner kasih pelajaran beginner. Mohon maaf, yang katanya baru hijrah, ya dia harus mempelajari hal-hal yang wajib bagi dia. Makanya disinilah kita juga mesti tahu apa nih yang wajib buat kita itu. Segala perkara di dalam Islam yang perintahnya wajib, maka mempelajarinya wajib. Dan subhanallah, dari yang wajib-wajib paling top itu rukun iman, rukun Islam itu udah paling top, Pak. Itu wajib semua itu. Ya, ini nggak boleh kedodoran masalah ini. Dan para ulama bilang, yang wajib sekalipun ada yang bentuk mempelajarinya
boleh ditunda, wajib sekalipun nih. Ada yang boleh ditunda, ada yang tidak boleh ditunda. Saya berikan contoh. Zakat hukumnya apa, Pak? Bayar zakat wajib. Mempelajari bayar zakat itu gimana? Hukumnya apa? Wajib. Ya kan? Karena zakat hukumnya apa? Wajib. Tapi wajib buat siapa ini? Apakah anak kelas 1 SD boleh kita pelajari? Ayo, fikih zakat, ayo. Kalau duit kamu sekian, nisab kamu di bulan ini. Apakah butuh anak kelas 1 SD? Enggak. Tapi yang udah mulai punya fulus, hukumnya apa belajar zakat? Wajib. Ini sana kemari nggak belajar zakat, duitnya nambah terus, zakatnya nggak nambah-nambah. Tiap tahun duitnya nambah, mobil baru lagi, apartemen ada lagi, bisnis buka lagi, kawin lagi, pabrik lagi, zakat nambah. Ini ngitungnya nggak bisa. Itu wajib bagi dia, subhanallah. Setidaknya dia harus tanya kepada ahli ilmu. Ini cuek, ya. Dan biasanya kalau di negeri kita semuanya di bulan Ramadan, ya. Ada satu orang, ya, masya Allah, tajir melintir nih, sultan ini, ya. Cuma dia nggak tahu bahwa di bulan Ramadan itu orang-orang tuh biasanya ada 2 zakat, satu zakat mal, satu zakat fitrah. Zakat malnya, ya, ini zakat mal yang mesti dikeluarin, dibeliin beras sama dia. Jadi zakat fitrah. Ini gimana nih? Ya, digabung sama dia. Dia nggak tahu bahwa ada zakat fitrah, ada zakat mal. Orang kalau udah punya uang, dia wajib untuk mempelajarinya karena dia bakal keluar. Saya berikan contoh lain. Haji, hukumnya wajib. Mempelajari haji gimana? Wajib. Tapi wajib buat siapa? Hah? Buat yang mampu haji. Atau orang-orang yang akan haji, dia wajib belajar haji. Tapi yang tidak, masih hukumnya sunnah bagi dia di waktu itu. Makanya hukum yang wajib sekalipun seperti itu, ya. Mempelajari talak, mempelajari tentang pernikahan. Ini yang mau nikah, yang mau talak juga mesti belajar, ya. Bahkan masalah talak itu pelajaran wajib bagi yang mau nikah. Karena lisan ngomong cerai itu jatuh cerai, ya. Dan betapa murahnya perkataan cerai itu di kalangan masyarakat. Ada yang nanya, Ustadz, ini suami saya sudah bicara cerai sama saya 18 kali, Ustadz. Dia bilang, Bu, tinggal di mana? Bareng sama suami saya. Subhanallah, orang 3 kali aja udah beres, ini 18 kali. Lihat, ya. Tapi kadang orang-orang yang seperti itu kita temukan dan memilukan hati kita. Kalau di Facebook debat mulu, di Facebook di komen ramai terus, masalah talak aja nggak paham, istrinya 2, 3, ngomong kesana kemari yang wajib tidak dia tunaikan. Fala haula wala quwata illa billah. Dan ada ilmu agama yang hukumnya sunnah. Apa? Sama dhabitnya. Segala perkara yang hukumnya sunnah maka mempelajarinya juga sunnah, ya. Segala perkara yang hukumnya sunnah maka mempelajarinya juga sunnah. Ada di antara kriteria ilmu agama yang tipenya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Cukup sebagian kaum muslimin mempelajarinya, maka jatuh atau terbebas dari dosa sebagian kaum muslimin yang lain, ya. Namanya fardu kifayah, Bapak-bapak. Fardu kifayah contohnya apa? Azan. Azan tuh hukumnya fardu kifayah. Kalau azan fardu ain gimana? Halo, semuanya azan. Masa semuanya azan? Ya, cukup satu di masjid, satu selesai. Ya, tapi kalau satu kampung nggak ada yang azan, dosa semua. Tapi begitu satu cukup, ya, selesai. Salat jenazah itu juga fardu kifayah. Sebagian kaum muslimin mensolatinya, maka kaum muslimin yang lain aman, tidak terkena dosanya. Nah, ada ilmu agama yang tipenya fardu kifayah, ya. Ada ilmu agama yang tipenya fardu kifayah, seperti ilmu-ilmu yang detail, yang orang mempelajarinya memang ingin mempelajari jalannya para ulama, seperti ilmu-ilmu bantuan, seperti ilmu mustalah hadis misalnya,
ilmu usul fikih, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu seperti ini yang biasanya ilmu ini dipelajari di kampus-kampus Islam, itu hukumnya fardu kifayah. Harus tetap ada dari kaum muslimin yang mempelajarinya. Ya, kalau tidak ada dari kaum muslimin yang mempelajarinya, maka nanti kaum musliminnya seluruhnya terkena dosa. Tapi apakah bapak-bapak di sini wajib mempelajari sampai seperti itu? Tidak. Ya. Saya berikan contoh lain, ya. Mempelajari tahsin, ya. Untuk memperbaiki bacaan, iya, kita harus bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah SAW membacanya. Tapi tajwid-tajwid yang begitu dalam itu tidak lagi fardu ain, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Makanya beberapa kali melihat, ya, ada orang tua, ya, itu mungkin karena gurunya juga, ya. Gurunya menekankan si bapak ini harus fasih betul, ya, harus mengerti sampai disuruh hafal matan Jazari, ya, matan dari apa, tajwid. Subhanallah. Ini orang tua apa yang antum harapkan itu? Ya, ini dia ngaji setiap hari cukup ini. Bekal dia di hari akhir. Kalau anak-anak yang kita ajarin suruh hafalin macam-macam. Cuma kalau orang tua, enggak. Kenapa? Karena orang tua apalagi telat belajar, dia ada hal-hal wajib yang terus mesti dia pelajari. Ya. Fa'ala kulli hal, ya. Ada perkara yang wajib hukumnya, ada yang sunnah dan ada yang fardu kifayah. Adapun ilmu non agama, ya, maka ini juga terbagi-bagi. Kata Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan ilmu non agama ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram. Kalau ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah, ilmu non agama yang hukumnya fardu kifayah mempelajarinya seperti ilmu kedokteran, calistung, baca tulis hitung, itu wajib sebagian kaum muslimin mengerti hal itu. Dulu Rasulullah SAW, ya, waktu beliau menangkap orang-orang tawanan perang Badar, ya, dibawa ke kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW minta kepada keluarga di Mekah, kalau kalian ingin membebaskan keluarga kalian, berikan kami uang. Masuk ke Baitul Muslimin, Baitul Mal Muslimin, dan diolah jadi hartanya kaum muslimin. Tapi kata Rasul, yang miskin-miskin ditanya sama Rasul, bisa baca enggak? Kata Rasul. Kalau bisa baca, kata Rasul, ajarin anak-anak Ansar, anak-anak kaum Ansar, sampai bisa baca, bebas. Yang satu lagi ditanya, bisa nulis nggak? Miskin orangnya. Bisa. Ajarin anak-anak Ansar menulis, kalau dia udah pada bisa nulis, bebas. Terlihat. Rasul memerangi buta huruf. Walaupun Rasul sendiri ummi, tidak bisa baca yang tertulis. Ya. Tapi itu fard. Harus ada dari kaum muslimin yang bisa hal-hal seperti ini. Seperti ilmu-ilmu yang, ya, negara butuhkan, manusia butuhkan, pertahanan, ya, pertanian, kedokteran dan lain sebagainya, ini fardu kifayah. Harus ada dari kaum muslimin yang mempelajari hal tersebut. Ada yang hukumnya mubah, apa itu? Ya, spesialis dalam bidang-bidang tersebut. Spesialis dalam bidang-bidang tersebut mubah. Ada juga ilmu non agama tapi haram. Apa Pak? Belajar ilmu non agama tapi hukumnya haram. Belajar apa? Apa? Sihir. Ngapain belajar sihir? Mau jadi Harry Potter? Ngapain jadi Harry Potter? Ya, mana viral banget dulu Harry Potter. Semuanya sihir, syirik, musyrik gitu. Ya, semua anak-anak waktu itu pengen berharap jadi Harry Potter. Ya, punya apa itu? Tongkat. Ya salam. Ya, sihir, kufur billah. Itu ilmu yang haram. Segala hal yang haram dipelajari, maka itu hukum mempelajarinya juga haram. Ya, maka dengan kita mengetahui ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah, kita bisa apa ya? Merancang gitu loh. Ini sekarang kita mesti belajar kemana? Saya mesti belajar di mana? Saya mesti dengerin apa? Jangan lompat. Kalau lompat nggak bijak nanti, nggak mateng. Kenapa ada orang yang cara belajarnya random 10 tahun, pemahamannya cuma berapa persen, tapi ada anak-anak di pesantren cuma 4 tahun, bahkan di kuliah 4 tahun, tapi begitu keluar pemahamannya bagus. Kenapa? Sistematis, sesuai dengan porsi-porsinya, diatur oleh para ulama yang mengaturnya.
Ya, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, silahkan diintrospeksi diri kita masing-masing. Ilmu wajib mana nih yang kita masih luput? Kadang ada yang baca Qur'annya masih berantakan. Baca Qur'an, belajar baca Qur'an ya wajib buat kita. Ya, wajib buat kita, kita mesti bisa baca Qur'an. Maka ini harus dipelajari. Walaupun mempelajarinya kadang membosankan, ya, kadang bikin pegel hati kita. Perasaan udah bener Ustaz, kok mau Ustaz disalahin ya? Pak Ain, bukan Ain, nggak bisa Ain. Perasaan udah bener, di rumah nggak pernah salah, kan nggak ada yang koreksi kalau di rumah. Berasa kayak sudes kalau lagi di rumah. Ya, baca lancar banget, masya Allah. Begitu Ustaz datang, hancur lebur. Ya, tapi itu harus dipelajari, ya. Karena jangan, maksud saya juga di sini, kita kalau tahu itu wajib, kita nggak boleh males, karena wajib. Emang mesti dikejar itu berarti, ya, mesti dikejar. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang berkaitan juga dengan ilmu adalah metode dalam belajar itu sendiri, di mana para ulama kalau berbicara tentang metode belajar agar efektif, maka tidak akan pernah keluar dari pembahasan yang paling mendasar, yaitu niat. Setiap buku antum buka, setiap pengajian antum lihat ngomongin ilmu, maka yang pertama diingatkan adalah tentang niat. Tentang niat. Di mana niat belajar yang benar itu ada 4. Anda dikatakan ikhlas kalau niat ini ada pada diri Anda. Antum sering pengajian, ya. Ini di introspeksi, ini ada nggak niat-niat ini? Kalau tidak ada, ditimbulkan dalam hati agar kita dikatakan orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Itu niat dalam belajar. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kita datang ke masjid, ya pengen dapat ilmu, itu dia. Itu ikhlas, ya, itu ikhlas namanya.